Shalom, Shalom teman-teman pemuda PBS Yerusalem Baru Storymaker. Biarlah hari ini kita mau merayakan Paskah. Tuhan Yesus telah lahir, telah mati, dan sekarang ini bangkit untuk kita semua. Biarlah kita memiliki iman dan pengharapan dalam Tuhan terus. Karena melalui salibnya kita dikuatkan, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin.
percaya bahwa kasih salibnya memberikan kita kekuatan, memberikan kita iman. Biarlah hari ini kita mau meninggikan dia, biarlah dia yang boleh mati dan bangkit. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi.
Kami percaya hari ini, meskipun kita tidak bertemu secara muka dengan muka, tapi biarlah hadirat Tuhan boleh hadir ketika kalian melihat video ini. Bukan karena kekuatan kita boleh ada, kita boleh merasakan kekuatan, kasih, iman, pengharapan semuanya di dalam Tuhan. Hanya karena salibnya yang mampu memberikan kita kekuatan, memberikan kita iman. Percayalah teman-teman, masalah ini tidak akan terus berlanjut. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan semuanya. Amin. Karena hanya nafas, sumber kekuatan hanya di dalam salibnya. Amin.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, pendengaran kami untuk menerima penaburan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau secara pribadi berbicara kepada setiap kami, apa yang Tuhan rindu untuk Tuhan sampaikan buat setiap kami. Biarlah kami, Tuhan, mau tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelita dalam hidup kami, dan biarlah kami hidup seturut dengan rencana dan firman daripada Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di tempat ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sebagai saluran berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah firman itu kami taruh dalam hati kami yang paling subur, dan biarlah firman itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang terbaik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Shalom, sahabat muda, remaja, GBI Yerusalem Baru. Hari ini kita bersama-sama dalam perayaan Paskah Pemuda dengan tema Hope and Faith, harapan dan iman. Kita tahu bahwa sebagai anak-anak muda, di mana tantangan dunia semakin keras, tantangan dunia semakin banyak gitu ya, semakin beragam, yang menuntut atau mengajak anak-anak muda untuk lebih lagi terbawa dalam kehidupan dunia. Nah, dalam perayaan Paskah hari ini, kita belajar apakah kita masih memiliki iman, apakah kita masih memiliki pengharapan, yaitu iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari hidup kekristenan kita. Mari kita baca di 1 Petrus ayat yang ke-21 sebagai ayat tema kita. Saya ulangi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, bahwa iman dan pengharapan kita seharusnya tertuju kepada Allah. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, bagaimana kehidupan iman kita dan bagaimanakah pengharapan kita kepada Yesus sudah benar? Ya. Ataukah masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada ketakutan atau kecemasan dalam hidup kita tentang iman dan pengharapan kita. Di sini jelas dikatakan bahwa oleh Dialah, oleh Kristuslah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia, membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Oleh Kristus kita dipersatukan, kita didamaikan oleh Allah kepada Allah, dan oleh Kristus kita telah kembali menjadi milik kesayangan Allah. Dalam hal ini kita belajar dalam dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah iman. Kita baca di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini adalah landasan
kita tahu tentang iman. Ibrani 11 ayat yang pertama di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita percaya, ketika kita menaruh hidup kita atau iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup, sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, secara otomatis kita menyerahkan semua totalitas hidup kita kepada Dia. Secara totalitas kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Kristus. Nah, apa yang melandasi, apa yang mendasari bahwa iman ini membuat kita menjadi milik Kristus, yaitu iman kita kepada Kristus dan iman kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Di dalam Galatia 20:20, hidup di dalam Kristus, kita buka Galatia 20 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20, maaf. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sekali lagi, di Galatia 2 ayat yang ke-20, maaf tadi saya salah sebutkan Galatia 20 ayat 20, Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita beriman kepada Kristus, hidup kita, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang, kata Rasul Paulus, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah memenuhi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus dan Yesus mengorbankan hidupnya, Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk menjadi pendamai kita dengan Allah Bapa, hidup kita bukan lagi hidup milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah ditebus, kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita hidup dan menghidupi firman Tuhan atau apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Ya. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan apakah kita hanya cukup beriman ataukah kita hanya cukup ya saya percaya pada Yesus, tetapi kita tidak melakukan apa-apa? No, enggak. Ketika kita beriman, kita juga harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita kerjakan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah yang kita harus lakukan. Kita tidak hanya beriman sama Kristus, itu baik. Tapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita coba buka di Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah,
apakah saat hari ini kita hanya beriman aja sama Yesus tanpa melakukan perbuatan apa-apa? Ataukah kita hanya beriman kepada Kristus tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Ataukah kita hanya jadi orang yang percaya Tuhan tapi tetap melakukan hal yang sembrono? Ataukah kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan tetapi kita hidup dalam keegoan kita, kemauan kita sendiri, sakarepe dhewe, hidup sembrono? Bukan, ya. Tadi di Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ketika kita menjadi milik Kristus dan kita mengikrarkan diri bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang hidup, dan kita sudah ditebus dan didamaikan dengan Allah, kita menjadi milik Kristus. Kita tanggalkan semuanya. Perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tentang iman. Bagaimana dengan pengharapan? Bagaimana dengan hope kita di dalam Tuhan? Ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan dan kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita sudah didamaikan dengan Allah, kita memiliki pengharapan. Ya. Tadi dikatakan di 1 Petrus ayat yang ke-21, 1 Petrus 1 ayat yang ke-21, bahwa oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman kita tertuju kepada Allah. Iman kita totalitas kepada Allah. Nah, apa yang menjadi dasar kita dalam iman kita dan berpengharapan kepada Kristus? Ketika kita memiliki pengharapan dari sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, yaitu Tuhan yang secara real, tidak secara physically, kita tidak bertemu secara fisik seperti kita dengan teman kita dengan saudara kita, tetapi kita menaruh iman kita pada Kristus. Ya, kita menaruh harapan kita kepada Kristus. Maka kita percayakan hidup kita bahwa Yesus adalah pengharapan yang terbaik buat kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 5 juga dituliskan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang kelima, yaitu kamu yang memelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dan dinyatakan dalam akhir zaman. Di sini jelas sekali bahwa hidup kita penuh dengan pengharapan. Pengharapan kenapa? Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ada jaminan di situ bahwa dikatakan bahwa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada akhir zaman. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut, Yesus menjadi yang sulung bagi kita semua. Yesus mengalahkan maut. Yesus bangkit di antara orang mati. Demikian juga dengan kita. Ada pengharapan di situ. Ada sesuatu yang bagian yang akan kita miliki, yaitu kita akan menerima kehidupan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kita, saudara dan saya, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus.
kita tetap berpengharapan sama Kristus. Kita tetap berpegang sama Kristus. Kita tetap gandol Yesus gitu ya. Kita tetap menaruh hidup kita sama Yesus. Ketika harapan itu ada, ketika Yesus itu bangkit, kita percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Hidup kekal itu ada. Dan kita percaya bahwa ketika kita memiliki iman yang benar dalam Yesus Kristus, kita berpengharapan sama Kristus, Tuhan sudah sediakan rumah yang terbaik buat setiap kita. Segala sesuatu yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu posisinya ada di sorga. Nah, saat hari ini kita bersama-sama dalam Paskah kita, apakah kita tetap bersuka cita? Apakah kita hanya, Paskah adalah hal-hal yang biasa, yang liturgial yang kita kerjakan? Atau Paskah hanya sekedar seremoni yang kita lakukan? Ataukah tidak ada esensi dalam hidup kita setiap kita merayakan Paskah? Ataukah kita hanya merasa, Paskah adalah kegiatan kalender yang harus dikerjakan oleh suatu gereja? Bukan. Tetapi Paskah adalah mereview kembali bagaimana hidup kita, iman kita, pengharapan kita kepada Yesus. Apakah kita masih tetap teguh di dalam Dia? Di dalam pengharapan kita juga harus senantiasa bersuka cita. Di Roma 12 ayat 12, saya bacakan buat saudara semua. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita. Kondisi apapun saat hari ini. Kadang kita terlalu meriah merayakan Natal. Nggak salah, oke. Tetapi kemenangan di hari Paskah, victory itu harus lebih dirayakan. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan, kita sudah diakui, kita sudah didamaikan. Itu harus menjadi sukacita yang luar biasa. Tetapi seringkali kita mengatakan, Paskah adalah seremonial yang kedua setelah Natal. No, enggak. Paskah sama pentingnya. Karena di situ ada keselamatan. Karena di situ Yesus nyatakan otoritasnya. Bahwa Dia mengalahkan maut. Bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika Lazarus meninggal, ketika Lazarus mati, dan ketika Maria dan Marta kebingungan gitu ya, karena Yesus menahan waktunya 2 hari untuk tidak langsung datang ke tempatnya Lazarus. Ketika mereka sudah semuanya cemas, ketika mereka sudah semuanya gusar, tetapi Maria dan Marta tetap berpengharapan sama Kristus. Mereka tahu bahwa Yesus memiliki hidup buat semua orang. Mari kita buka di Yohanes. Kita belajar tentang kisah Lazarus ini. Kita tahu bahwa Yesus begitu mengasihi, Yesus begitu menyayangi Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus datang, Marta menyapa Yesus dan berkata bahwa Yesus, seandainya engkau datang sebelum dia meninggal, maka dia tidak akan mati gitu ya, ketika dalam sakitnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup buat semua orang. Dan ketika Maria juga menanyakan hal yang sama kepada Yesus, seandainya engkau datang tepat waktu Tuhan, saudaraku nggak akan mati. Tetapi Yesus juga berkata bahwa
dia nggak mati kok. Dia nggak mati. Tetapi hati Yesus waktu itu ketika dia bertemu dengan Maria, hati Yesus menangis. Yesus menangis secara fisik. Ya. Di ayat yang ke-35 di Yohanes 11 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa maka menangislah Yesus. Gitu ya. Menangislah Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus setelah itu? Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berteriak memanggil Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus bangkit. Apa yang Tuhan lakukan ini? Mengatakan bahwa ada kebangkitan setelah mati. Bukan hanya secara fisik. Bukan hanya secara fisikal kita meninggal dan kita hidup. Seperti Lazarus. Bukan. Tetapi kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kita. Untuk kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Memuji, memuliakan Allah Bapa kita di sorga. Itu yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Tetap berpengharapan dan berpegang sama Tuhan. Iman kita jangan ditukar oleh apapun juga. Saat hari ini, dalam kondisi apapun, iman kita sering kita pertaruhkan. Iman kita sering diancam. Iman kita sering tergoda. Sahabat-sahabat pemuda dan remaja, ketika imanmu sedang terkikis, ketika imanmu sudah mulai goyah, ingat bahwa Yesus, hidup di dalam Yesus, kita memiliki pengharapan. Hidup di luar Yesus, tidak ada pengharapan. Yesus adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Mari kita berpegang teguh dalam kehidupan kita di dalam Yesus. Sebagai anak-anak muda, tantangannya seperti yang saya awal tadi katakan bahwa tantangannya nggak gampang, tantangannya lebih berat. Kalian diperhadapkan dengan jodoh, kalian diperhadapkan dengan pekerjaan, kalian diperhadapkan dengan kehidupan sosial yang harus kalian hadapi saat hari ini. Apakah pertanyaannya buat kita saat hari ini, teman-teman sahabat muda, apakah kita mau menukar iman kita dengan pekerjaan kita? Ataukah kita mau menukar iman kita dengan pacar atau calon pasangan hidup kita? Atau kita mau menukar Yesus dengan kehidupan lingkungan kita? Mari, saat hari ini, sahabat-sahabat pemuda dan remaja, kita tetap menggantungkan iman kita tetap menggantungkan harapan kita pada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, harusnya dan selayaknya kita tetap berpegang teguh di dalam iman kita. Mari, saat hari ini kita berdoa bahwa biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, firman Tuhan ini menjadi pelita dalam kehidupan muda kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan akan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang Tuhan sampaikan buat setiap kami mau tangkap itu menjadi pegangan hidup kami, dan biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami mau seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ketika kami menyatakan iman kami kepada Yesus Kristus, dan kami tetap berpengharapan kepada Kristus, kami, anak-anak muda, remaja Yerusalem Baru, rindu, totalitas hidup kami serahkan kepada Tuhan. Totalitas hidup kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Kami mau berjalan mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kali yang kedua. Tetapi biarlah Tuhan, sebagai anak-anak muda Tuhan, kami
memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ampuni kami saat kami masih memiliki keraguan-raguan, kami masih memiliki kebimbangan, atau kami masih mencoba untuk tawar-menawar dengan dunia ini Tuhan. Ampuni kami. Tapi mulai hari ini di event Paskah ini Tuhan, dengan tema Hope and Faith, kami rindu, kami menjadi anak-anak muda Tuhan yang militan di dalam Tuhan. Anak-anak muda Tuhan yang tetap berpegang teguh di dalam iman kami, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu berbicara lebih jauh lagi dalam setiap kehidupan kami, dan memberikan hikmat buat setiap kami. Terima kasih, jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang terbaik, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.